Selamat pagi anak-anak teacher yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Hari ini kita belajar daring dari rumah, tapi besok Rabu kita akan bertemu kembali di sekolah. Teacher tunggu ya. Nah, anak-anak, di video kali ini teacher akan menjelaskan materi kita bahasa Indonesia dari subtema 2 ya, perkembangan teknologi sandang. Nah, pembelajaran sebelumnya teacher sudah jelaskan apa itu yang dimaksud dengan sandang ya, bahkan teacher juga sudah jelaskan kebutuhan manusia itu ada 3, yaitu sandang, pangan, dan papan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangan teknologi sandang. Sandang itu adalah apa yang kita pakai. Yuk simak sama-sama, perhatikan ke slide teacher ya. Nah, kali ini kita akan membahas perkembangan teknologi sandang. Nah, apa itu sandang? Sandang adalah pakaian yang diperlukan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer manusia, ya. Nah, apa yang kita pakai? Bisa baju, sepatu, atau celana seperti itu, ya. Nah, apa itu sandang? Pada zaman dahulu, manusia memanfaatkan pakaian yang terbuat dari kulit kayu, dari kulit hewan. Kemudian seiring perkembangan zaman, manusia mengembangkan teknologi sandang untuk membuat pakaian dengan bahan dasar yang lain seperti kapas, sutra, dan lain-lain. Ya, nah, teknologi sandang. Apa yang dimaksud dengan teknologi sandang? Teknologi sandang adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang sehingga menghasilkan pakaian yang lebih beragam dan lebih nyaman ketika digunakan. Nah, apa manfaatnya? Mari perhatikan ke slide teacher ya. Yang pertama, pakaian memiliki corak dan motif yang bervariasi. Yang kedua, membuat jumlah produksi pakaian meningkat dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, mempercepat proses pembuatan pakaian. Yang keempat, mempermudah proses pendistribusian pakaian ke seluruh negeri. Apa sih yang dimaksud dengan distribusi? Distribusi ini maksudnya penyaluran bahan pakaian, penyaluran pakaian ke seluruh negeri seperti itu ya. Nah, manfaatnya kelima adalah ditemukannya bahan-bahan baku pembuat pakaian. Yuk kita bahas sama-sama. Terlebih dahulu yang kita bahas adalah fungsi. Apa sih fungsi pakaian? Yang pertama, melindungi tubuh dari cuaca dingin, hujan, dan terik matahari. Jadi, fungsi dari pakaian adalah melindungi tubuh. Yang kedua, melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain. Ya. Yang ketiga, melindungi tubuh dari gangguan serangga. Yang keempat, sebagai identitas diri. Contohnya, kalau anak sekolah, mereka punya seragam. Dengan kamu menggunakan putih merah, berarti itu menandakan kamu adalah anak siswa SD. Kalau kamu menggunakan putih biru, berarti kamu adalah anak SMP, seperti itu. Nah, itu sebagai identitas diri. Kemudian sebagai tanda status sosial. Nah, kalau pakaian raja, kerajaan dan seluruh anak-anak raja itu berbeda dengan pakaian para pengawal raja. Berbeda juga pakaiannya dengan lapisan masyarakat biasa. Nah, itu dia nomor 5 sebagai tanda status sosial. Kemudian sebagai simbol budaya, benar. Jadi setiap daerah menggunakan pakaian adat yang berbeda-beda. Nah, itu dia fungsi dari pakaian. Berikutnya sebagai baju profesi. Nah, ada sebagai polisi, seragamnya berbeda. Guru, seragamnya beda. Dokter, beda. Seperti itu. Kemudian yang kedelapan sebagai status gender, laki-laki atau perempuan. Iya dong. Nggak mungkin laki-laki pakai rok ya. Berarti dia cucomeong gitu ya. Nah, itu dia fungsi pakaian. Ini nanti dicatat di buku catatannya ya, Nak ya. Nah, ini dia fungsi-fungsi pakaian. Kita lanjutkan.
Nah, bahan baku sandang, bahan baku itu artinya bahan dasar ya. Yang pertama ada ya dari bahan alami yang terdapat di alam. Kemudian ada yang bahan sintesis atau bahan buatan. Nah, bahan baku sandang yang berasal dari alam contohnya kayak kapas, ulat sutra, kemudian kulit hewan, tumbuhan rami dan bulu domba ya. Kapas dapat diolah menjadi kain yang sekarang kita kenal dengan nama kain katun ya, kain katun. Jadi yang kita gunakan sekarang ini, yang teacher gunakan sekarang ini adalah kain katun. Dia mengisap keringat seperti itu, jadi cocok digunakan untuk berolahraga. Kain katun tidak mudah kusut saat dicuci, menyerap keringat dan tidak berbulu. Contoh kain katun yang kita jumpai sehari-hari seperti seragam kita ya, atau lihat pada gambar nih, gambar gamisnya terbuat dari katun. Itu pasti lebih nyaman digunakan ya. Kemudian yang kedua ulat sutra. Oh my god, ternyata ulat juga bisa diolah menjadi pakaian. Betul. Pada fase kepompong, ulat sutra dapat diolah menjadi kain sutra yang memiliki tekstur mulus, tidak licin dan lembut. Pada saat terkena cahaya, kain ini akan berkilau. Kain sutra biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki status sosial tinggi. Dan biasanya bahan yang terbuat dari kain sutra, ulat sutra ini mehong alias mahal ya. Oke. Kemudian dari kulit hewan, ini dia contoh yang dibuat dari kulit hewan ya, jaket. Kulit hewan yang sering digunakan adalah kulit sapi, kambing, dan domba. Pakaian yang terbuat dari kulit tersebut dapat memberikan rasa hangat dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Yes, betul. Jaket kan mahal dibanding kaos biasa, ya kan? Oke, bulu domba ini juga termasuk pakaian yang mahal juga. Dan fungsinya ini untuk melindungi tubuh dari dinginnya cuaca. Seperti itu. Bulu domba merupakan bahan baku untuk membuat kain wol. Kain wol memiliki tekstur halus, lembut, ringan, tidak gerah saat dipakai, serta memberikan kehangatan bagi si pemakai. Berikut adalah contoh pakaian terbuat dari kain wol. Ini dia jaketnya terbuat dari kain wol ya. Nah, bahan baku sintesis atau buatan contohnya adalah baju spandek, baju kain olahraga yang sering dipakai oleh pemain sepak bola ya. Kalau yang kita pakai sekarang itu terbuat dari katun ya. Oke. Nah, untuk tugas hari ini, anak-anak boleh buka halaman 30. Akan tetapi kamu baca dulu terlebih dahulu teks perkembangan pakaian ya. Kemudian buka halaman 40. Halaman 40 ini gampang. Ya, perhatikan di situ. Ayo mengisi, tuliskan profesi berdasarkan pakaian dan perlengkapan yang digunakan. Contohnya gambar nomor 1 itu adalah pakaian polisi, ya. Kemudian yang kedua adalah pakaian dokter dan seterusnya. Kemudian di halaman 43, ayo mengisi, isilah kalimat berikut dengan jawaban yang benar. Jadi kalian baca dulu manfaat teknologi sandang, kemudian kalian jawab halaman 43. Oke, kemudian halaman 50. Oke, halaman 50, tuliskan informasi penting ya yang kamu temukan di teks. Ya, ini juga tugas kita. Oke, jangan lupa dibaca pengolahan benang menjadi kain halaman 51. Oke, itu saja materinya untuk hari ini. Teacher ucapkan terima kasih karena kalian sudah menyimak. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa setiap hal-hal penting dari video ini harus dicatat. Contohnya fungsi pakaian itu disalin di buku catatannya. Manfaat teknologi sandang juga disalin. Ya, kemudian makna dari teknologi sandang juga disalin di buku catatannya. Jangan lupa nanti fotokan ke teacher buku catatannya ya, karena ini nanti akan muncul di ujian ya. Makna dari teknologi sandang, manfaat teknologi sandang, kemudian fungsi dari pakaian. Nah, itu materi kita hari ini. Terima kasih, tetap semangat. Bye-bye.